Halo semua, selamat berjumpa lagi di channel Namura Belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai cara menggunakan cookie dengan bahasa pemrograman PHP. Ya, di video sebelumnya kita telah belajar menggunakan session. Perbedaan antara session dengan cookie ini adalah salah satunya mengenai tentang di mana ia disimpan atau cookie-nya akan disimpan di mana. Session disimpan di server, ya, sedangkan cookie ini disimpan di client atau web browser. Terus dalam hal keamanan sebuah aplikasi, tentu data akan lebih aman ya jika disimpan di server. Dalam hal ini session ya, itu disimpan di server dibandingkan jika ia disimpan di klien atau cookie ini disimpan di klien. Untuk itu banyak disarankan ya untuk data yang informasinya sangat sensitif atau penting ya, misalnya user ID atau password atau user data autentikasi lainnya itu digunakan session ya dibandingkan dengan cookie. Dengan cookie kita juga dapat menentukan masa berlakunya atau expired time-nya lebih fleksibel ya dibandingkan dengan session. Kalau di session yang di video sebelumnya kan akan expired atau akan destroy itu kalau di close ya web browsernya atau di set destroy ya dengan command destroy. Nah, contohnya adalah di aplikasi belanja online itu kita dapat memasukkan item belanja ke dalam keranjang gitu ya. Nah, dengan cookie ini misalnya kita bisa di set tuh umurnya atau akan valid sampai kapan keranjangnya itu ya. Misalkan sampai 1 bulan itu misalkan. Maka keranjangnya itu masih akan tetap ada ya, walaupun kita sudah send out atau mungkin sudah berganti hari semakin lama. Sehingga suatu hari kita bisa melanjutkan belanjanya ya, atau masuk lagi ke menu pembayarannya tanpa mencari lagi barang yang tadi ya, barang yang kita simpan di keranjangnya ya. Karena itu udah masih ada tersimpan di keranjang dan itu adalah salah satu kegunaan cookie. Sedangkan dengan session dalam kasus belanja online tadi, maka isi keranjang akan dihapus ya ketika keluar dari aplikasi. Nah, itu tadi adalah beberapa perbedaan antara session dengan cookie. Nah, di video ini akan saya tunjukkan secara singkat mengenai penggunaan cookie, dan kita masih akan menggunakan contoh dari source code di video sebelumnya ya. Kita buka Visual Studio Code-nya, kemudian kita copy dari source code sebelumnya kita beri nama cookie ada ya, cookie. Kemudian kita add ke project ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita akan memastikan di halaman validate ini di file validate.php itu yang tadinya menggunakan session akan kita ganti dengan menggunakan cookie. Oke, kita hapus saja yang bagian sessionnya. Ini kita hapus ya. Kemudian kita bikin dengan cookie. Nah, kalau dengan cookie kita cukup menggunakan perintah atau command set cookie itu aja. Kemudian diikuti dengan nama dari variable cookie-nya, misalkan user ya. Kemudian nilai cookie-nya itu sendiri, $user. Dan nah di sini kita akan menentukan masanya ya, atau expire-nya ya. Parameter ini akan kita isi dengan mengisi nilai dari kapan akan expire session ini, cookie ini. Misalkan kita gunakan time itu untuk mendapatkan waktu saat ini, kemudian ditambah dengan katakanlah 60 kali 60. Artinya apa nih? Artinya adalah akan expired ke depan setelah 60 kali 60 ya. Jadi di sini adalah satuannya adalah second atau detik ya. Jadi makanya kita ada 60 detik kali 60. Jadi 60 menit jadinya atau 1 jam. Nah, ini kita sudah mendefinisikan atau mengeset sebuah variable cookie yang namanya
user. Setelah kita buka file main PHP, ya, kita akan menambahkan kode untuk membaca atau memvalidasi isi dari cookie itu. Ya. Kita hapus dulu bagian sessionnya. Kita hapus saja. Kita hapus. Terus yang if-nya itu kita ganti ya. Kita ganti dengan cookie. Masukkan session lagi ya. Sebenarnya mirip dengan yang session komennya. Sama, jadi kalau cookie usernya itu ada isinya, tidak ada isinya, maka akan di redirect atau dikembalikan ke halaman login. Ya, sebaliknya kalau dia ada isinya akan ke bawah ya, terusnya. Kemudian di sini juga untuk menampilkan namanya juga kita gunakan cookie ya. Oke. Cukup singkat ya perbedaannya dengan yang tadi menggunakan session. Oke, jadi kita simpan. Lalu kita buka halaman loginnya untuk memastikan sudah bisa digunakan cookie-nya. Kita aktifkan lagi login. Ya, berhasil. Jadi itu tadi kita sudah berhasil mengisi cookie dan juga menggunakannya. Nah, karena isi cookie ini tersimpan di web browser dengan masa expiry tertentu ya, yang sudah di-set, bisa jadi ini dapat merupakan sebagai celah keamanan sebuah halaman web ya. Karena isi cookie ini bisa dimanipulasi atau bisa dihapus misalnya atau diganti isinya ya. Saya contohkan bagaimana cara mengganti ya dan menghapus cookie-nya dari Google Chrome ya. Mungkin kalau yang di browser lainnya mungkin bisa menyesuaikan. Kita buka jendela atau window inspect-nya, kemudian masuk ke application. Nah, di sini di cookie ini sudah kelihatan nih user, namanya user ya, variable cookie-nya dan nilainya atau value-nya adalah 01, ID 01. Bagaimana kalau misalkan kita ganti nilainya ya, nilainya dari ID 01 ini misalkan, contohnya kita double klik, kemudian kita ganti ID 02 misalkan. Kita simpan, kemudian kita refresh lagi halaman main PP-nya. Nah, dia akan otomatis terganti juga nih nilai dari session-nya. Itulah makanya agak tidak disarankan untuk menyimpan informasi yang sensitif ya di cookies sebuah web browser. Atau bahkan bisa kita juga hapus ya, misalkan kita hapus, delete. Nah, hilang variable usernya. Kalau kita refresh, nah akan dianggap nggak valid dan akan lari ke halaman login lagi ya, karena di halaman valid itu dicek ya, kalau di halaman di main itu dicek ya, kalau blank akan dikembalikan lagi ke login. Jadi itu yang agak menjadi perhatian ya kalau menggunakan session, karena bisa dimanipulasi informasinya ya. Oke, demikian tadi bagaimana cara kita menggunakan sessionnya, dimulai dengan set isi atau variable sessionnya, kemudian menggunakannya, dan juga saya tunjukkan bagaimana cara memanipulasi sebuah nilai dari session, bisa menghapus atau juga mengubah isinya, dan ini dapat sebagai indikasi bahwa session ini sebenarnya tidak disarankan untuk menyimpan informasi yang sensitif atau yang sangat penting. Demikian video kali ini, sampai jumpa lagi nanti di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih.